Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan setelah 26 tahun, otonomi telah memberi dampak yang positif. Salah satunya dibuktikan dengan percepatan pembangunan yang mana ditandai dengan meningkatnya angka indeks pembangunan manusia. Maka dari itu, marilah kita mengenal lebih dalam mengenai pemerintah daerah dan otonomi daerah. Saya, Nita Ayu Puspita, dengan NIM 4012111106. Kali ini, kita akan belajar bersama mengenai konsep negara serta teori pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Dalam konsep teori modern, negara terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan atau unitarianisme dan negara serikat atau federasi. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu ada sistem pemerintahan sentral dan sistem pemerintahan otonomi. Negara Indonesia sendiri saat ini menggunakan sistem desentralisasi. Selain negara Indonesia, negara di wilayah Asia seperti Jepang, China, Thailand, serta Vietnam juga menggunakan sistem desentralisasi. Sedangkan sistem sentral banyak digunakan di daerah Prancis. Sentralisasi atau otonomi adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintahan daerah di bawahnya hanya melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh dari sistem pemerintahan sentralisasi atau otonomi. Kemudian desentralisasi adalah negara kesatuan dengan sistem yang dimana kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke dalam sistem desentralisasi. Pada amandemen kedua konstitusi telah mengubah wajah pemerintahan daerah menjadi lebih demokratis dan lebih bertanggung jawab. Pada pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, perubahan kedua yang berbunyi, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dibaca secara terpisah dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang disusun berdasarkan desentralisasi, dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 junto pasal 18 ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, teori pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Menurut Utrecht, pemerintah adalah kumpulan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata yang luas, termasuk semua badan kenegaraan yang berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu badan-badan kenegaraan yang bertugas membuat peraturan atau legislatif, badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan dan mempertahankan peraturan yang dibuat oleh badan-badan yang disebut pertama, eksekutif, dan badan-badan yang bertugas untuk mengadili atau yudikatif. Pemerintah merupakan kumpulan badan-badan kenegaraan tertinggi atau suatu badan kenegaraan tertinggi yang berhak memerintah di wilayah atau negara, seperti raja, presiden, atau perdana menteri. Pemerintah dalam arti presiden bersama-sama dengan kabinet. Pemerintahan juga merupakan kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi, semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan yang lain. Dalam arti luas, pemerintahan adalah segala aktivitas yang dilakukan negara guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, serta kepentingan negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari pemerintah pusat sampai daerah. Segala aktivitas yang diselenggarakan hanya oleh badan eksekutif saja, dalam hal ini presiden, raja, ataupun perdana menteri.
Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan setiap pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Unsur pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintah negara RI yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah pemikiran dasar pemerintahan daerah. Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi jika dilihat dari sudut ketatanegaraannya. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancarkan mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagian wewenang dari seorang atau instansi atau suatu organisasi yang merupakan salah satu asas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuannya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja pimpinan, memencarkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratis dalam kegiatan organisasi. Penyelenggaraan pemerintahan daerah disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi, dan keanekaragaman. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep pemisahan kekuasaan ada 3, yaitu dari John Locke, Montesquieu, dan Marian Budiharjo. Menurut John Locke, pemisahan kekuasaan itu ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Menurut Montesquieu, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan menurut Miriam Budiharjo ada secara vertikal dan horizontal. Latar belakang dari pembagian kekuasaan sendiri adalah untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat serta mencegah kesewenang-wenangan yang ada di suatu negara. Pengertian otonomi daerah sendiri sangatlah beragam. Menurut Ateng Syarifuddin, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Bagir Manan, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian suatu pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Menurut Putar Magnar, otonomi daerah adalah bagian keseluruhan dari usaha mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Jadi, otonomi itu merupakan implementasi dari sebuah demokrasi. Sedangkan menurut Indra Perwira, wujud pelaksanaan demokrasi ada di daerah. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah itu terbagi menjadi 3, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas otonomi daerah. Yang pertama ada desentralisasi. Adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah.
Yang kedua, dekonsentrasi. Ada pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang ketiga, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Otonomi daerah sendiri memiliki 3 tujuan, yaitu ada politik, administrasi, dan ekonomi. Tujuan di daerah otonomi beberapa di antaranya yaitu ada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, mendorong untuk memberdayakan masyarakat, serta menumbuhkan prakarsa dan aktivitas meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dalam melaksanakan otonomi daerah, ada beberapa prinsip. Beberapa di antaranya yaitu memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman. Lalu otonomi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Kemudian pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. Kemudian harus memperhatikan kemandirian daerah otonom, serta di dalam kabupaten atau kota tidak ada lagi wilayah administratif. Kemudian harus meningkatkan peran dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang terakhir, ada asas desentralisasi diletakkan pada provinsi sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur. Di dalam pelaksanaan otonomi daerah, ada beberapa problematika yang terjadi. Yang pertama, ketimpangan kemajuan pembangunan antara daerah yang kaya sumber daya alam dan daerah yang miskin sumber daya alam. Yang kedua, semakin maraknya penyebaran korupsi di berbagai daerah, money politik, munculnya fenomena problematis politik di masyarakat daerah. Yang ketiga, legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai. Yang keempat, adanya konflik horizontal dan konflik vertikal. Dan yang kelima, kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal sebelum sepenuhnya diwujudkan. Di dalam melaksanakan otonomi daerah, terdapat beberapa asas, yaitu ada asas otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Ada 3 jenis otonomi, yaitu pertama ada material. Ini berarti rinci, tegas, dan limitatif. Kedua, formil, tidak ada batas kecuali urusan pusat daerah dan tingkat atasnya. Dan yang terakhir ada real, kombinasi material dan formil. Dimensi-dimensi desentralisasi. Yang pertama ada desentralisasi politik, yang dimana pengembangan demokrasi di tingkat lokal, politisi, birokrat, dan grassroots. Masyarakat bebas memilih pimpinan pemdanya atau political equality. Penguatan lembaga-lembaga lokal DPRD, institusi politik lokal lainnya seperti partai politik, civil association, dan kelompok kepentingan lainnya, serta meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas. Yang kedua ada desentralisasi fiskal, yang dimana transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kemampuan daerah untuk self-financing dalam memperoleh atau meningkatkan pendapatan dan membiayai pengeluaran atau alokasi dan distribusi, kemudian menetapkan penerimaan pajak, retribusi, dan pendapatan bukan pajak. Pemda dapat melakukan pembiayaan bersama dengan sektor swasta dan dapat penyertaan modal atau pinjaman lokal lainnya. Dan yang ketiga ada desentralisasi administrasi, delegasi keuangan kewenangan atau urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Menekankan pada aspek efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan. Pemda lebih baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik, disclosure
the better service. Pemda lebih banyak berkreasi, berinovasi, dan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Pemda terinformatif, kolaboratif, dan inovatif, dan digital 4.0. Bentuk-bentuk desentralisasi. Yang pertama ada dekonsentrasi. Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bermana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dari dekonsentrasi sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum, menjaga komunikasi sosial dan budaya, menjaga keharmonisan pembangunan nasional, serta menjaga keutuhan NKRI. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pelayanan pajak, serta dinas perhubungan. Yang kedua adalah delegasi, di mana delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Unsur-unsur delegasi yaitu adalah tugas atau responsibility, kekuasaan authority, dan pertanggungjawaban accountability. Yang ketiga ada devolusi, yang dimana devolusi sendiri merupakan pelimpahan otoritas fungsi-fungsi tertentu dari pemerintahan pusat pada unit di bawahnya atau pemerintahan daerah untuk dilaksanakan secara mandiri mengenai pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen. Karakteristik dari devolusi ini sendiri adalah yang pertama itu Pemda memiliki otoritas penuh dan kebebasan. Yang kedua, Pemda memiliki wilayah dan kewenangan hukum yang jelas. Yang ketiga, Pemda diberi kekuasaan yang cukup untuk menjalankan semua fungsinya. Yang keempat, Pemda menjadi institusi yang melayani kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima, adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan serta koordinasi efektif dari antara pusat dan daerah. Yang keempat ada partnership atau kemitraan, yang dimana bentuk kerjasama dari dua belah pihak di atas adalah atas dasar kesepakatan, prinsip kerjasama, kesetaraan, keterbukaan, kepercayaan, dan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Dan yang kelima adalah privatisasi, yaitu pelimpahan otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab administrasi tertentu kepada organisasi swasta. Pengalihan kepemilikan dari pemilik umum menjadi pemilik pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Aset negara yang dikelola BUMN dijual sahamnya kepada umum, atau swasta maupun asing. Selanjutnya adalah landasan konstitusional otonomi khusus. Pada pasal 18B, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah itu akan mengikati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Landasan yuridisnya sebagaimana yang diambil pada pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berbunyi keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Aceh dan Provinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 226 yang dimana ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Negeri Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undangnya tersendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada pasal 339 yang dimana ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan di daerah tersebut.
Saat ini di Indonesia ada 5 daerah otonomi khusus. Yang pertama ada Provinsi Aceh, yang kedua Provinsi DKI Jakarta, yang ketiga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang keempat Provinsi Papua, dan yang kelima Provinsi Papua Barat. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia itu terbagi menjadi 5. Dari daerah istimewa yaitu adalah Yogyakarta, daerah khusus ibu kota yaitu adalah Jakarta, daerah istimewa dengan otonomi khusus yaitu Aceh, daerah otonom dengan otonomi khusus adalah Papua, dan daerah dengan otonomi biasa itu adalah Papua Barat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bye-bye.